Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang routing statik yang tadi telah dibahas terkait materinya, dan sekarang kita lanjut ke praktikumnya. Jadi yang pertama, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, di situ sudah ada klien 1 menggunakan Windows 7. Pastikan di settingnya, di bagian network ya, di sini diganti ke generic driver. Name-nya UDP tunnel. Itu hanya satu saja, karena dia sebagai klien dan hanya memiliki satu network adapter saja. Kita oke. Selanjutnya di Mikrotik juga sama. Kita cek lagi. Di bagian network, di adapter 1, kita pilih di generic driver. Di kedua, ketiga, dan keempat juga sama. Generic driver dan UDP tunnel. Nah, selanjutnya, karena kita akan menggunakan topologi yang tadi, jadi selanjutnya kita akan sesuaikan. Berarti di situ kita membutuhkan 2 buah klien dan 2 buah mikrotik. Nah, caranya untuk menambahkan 1 klien lagi tanpa harus menginstal ulang, caranya diklik kanan, pilih clone. Nah, di sini clone-nya akan dinamakan apa? Contohnya di sini saya ganti menjadi klien 2. Nah, selanjutnya di next, full clone, pilih clone. Kita tunggu proses cloningnya hingga selesai. Di sini apabila kita menggunakan spesifikasi laptop yang cukup tinggi, itu prosesnya akan semakin cepat. Nah, di sini memang perlu kesabaran untuk proses cloningnya. Baiklah, di sini sudah selesai untuk cloningnya. Maka di sini sudah terdapat klien 1 dan klien 2. Selanjutnya di Mikrotik juga kita lakukan hal yang sama dengan cara klik kanan, pilih clone. Nah, di sini ganti saja menjadi Mikrotik 2. Kita next. Nah, kita pilih juga full clone. Selanjutnya di clone. Nah, di sini sudah ada untuk Mikrotiknya, Mikrotik 1 dan 2, kliennya juga klien 1 dan 2. Nah, selanjutnya setelah selesai, kita masuk ke GNS3. Kita buka GNS3-nya untuk membuat topologinya. Jadi yang pertama, di sini kita akan disuguhkan atau diarahkan untuk membuat project baru. Kita pilih file. Ya, kita tunggu dulu loadingnya sehingga selesai. Nah, file sebenarnya di projectnya di sini juga sama, file new project, new blank project yang atas. Nah, di sini kita namakan contohnya static routing 1 contohnya. Kita oke. Nah, di sini kita akan tambahkan yang tadi yang sudah ada di VirtualBox, kita tambahkan, kita masukkan ke GNS3. Caranya yang pertama, file, preference, pilih yang VirtualBox VMS. Nah, di sini contohnya saya hapus dulu. Nah, pertama kita tambahkan dengan cara klik new. Nah,
di sini pilih yang contohnya klien 1. Klien 1 finish. Nah, di sini sudah ada klien 1. Kita tambahkan klien yang kedua. Pilih klien 2. Finish. Sekarang kita sudah punya 2 klien, 2 laptop. Nah, sekarang mikrotiknya yang akan kita masukkan. Yang pertama caranya sama seperti tadi, klik new. Pilih mikrotik 1. Dan kita tambahkan mikrotik 2. Nah, di sini sudah lengkap. Ada klien 1, klien 2, mikrotik 1, dan mikrotik 2. Nah, selanjutnya kita tambahkan sedikit network adapter. Jadi defaultnya masih 1, kita tambahkan menjadi 4 di mikrotiknya. Dengan cara klik mikrotiknya, pilih edit, lalu pilih di networknya. Di sini adapternya kita tambah menjadi 4. Nah, selanjutnya kan untuk logonya ini masih berupa laptop. Agar kita tidak bingung atau tidak ketukar, maka kita ganti saja menjadi logo di routernya. Caranya di bagian simbol, silahkan klik browser. Kita tunggu. Nah, selanjutnya pilih yang klasik. Kita search saja router. Nah, contohnya di sini masih banyak bentuk router. Kita contohkan menggunakan yang router, contoh menggunakan ini, router NetFlow. Jadi nanti untuk logonya yang tadinya berupa laptop berubah menjadi router. Klik OK. Lalu diklik OK lagi. Nah, di sini akan berubah. Lakukan hal yang sama ke mikrotik yang kedua. Diklik edit. Networknya diganti ke 4. Simbolnya kita ganti ke router. Nah, pilih yang sebenarnya router saja atau router NetFlow juga boleh. Karena tadi sudah pakai NetFlow, ya pakai NetFlow lagi lah. Nah, seperti ini. Jadi untuk logo mikrotiknya sudah berubah, logo laptopnya tetap sama. Selanjutnya kita apply, oke. Nah, sekarang kita sambungkan. Caranya buka yang seperti ini, gambarnya PC. Kita masukkan klien 1, tarik. Kita masukkan lagi klien 2. Nah, seperti ini. Kita masukkan mikrotik 1 dan mikrotik 2. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan sambungkan. Yang pertama dari mikrotik 1 ke klien. Kita menggunakan Ethernet 1. Dari router ke router menggunakan Ethernet 0 dan di sini Ethernet 0. Dari router ke klien 2 menggunakan Ethernet 1. Nah, seperti ini. 1, 2, dan 3. Baiklah, untuk selanjutnya kita masukkan node terkait IP-nya. Kita pakai yang ini. Contohnya di sini kita menggunakan 192.168.1.2/24. Lalu untuk yang di sini 192.168.1.1/24. Untuk antar router kita menggunakan contoh di sini 10.10.1/24. Dan
di sampingnya kita juga pakai 192 maaf 10 10 10 2/24. Di bawahnya yang menuju ke klien 2 kita menggunakan 192.168 121/24, dan di laptopnya atau PC-nya kita menggunakan 168 22/24. Nah, tulisan ini hanya sebagai note saja untuk mempermudah konfigurasi. Nah, selanjutnya setelah topologinya sudah jadi semua, kita start. Jadi akan secara otomatis menjalankan seluruh VM yang ada di VirtualBox. Kita tunggu untuk proses menyalakan seluruh VM yang ada di VirtualBox sesuai dengan topologi yang sudah kita susun di DNS3. Indikasinya seperti yang sudah di bawah. Nah, di sini ada mikrotik 1, mikrotik 2, ada klien 1, ada klien 2. Sini Windows-nya sudah mulai berjalan. Nah, di sini ada klien 1 sudah running, klien 2-nya sudah berjalan, mikrotiknya sudah jalan, sudah oke. Tidak usah diapa-apakan. Mikrotik kedua ini sudah oke juga. Nah, kita lakukan konfigurasi mulai dari klien 1 ke mikrotik 1. Contohnya klien 1 di sini. Di klien 1 kita setting melalui Winbox-nya. Jangan lupa dipastikan lagi di sini ditulis legacy mode-nya di checklist atau dicentang. Kita pilih yang MAC address ini. Kita konekkan. Kita oke. Pertama yang harus kita lakukan itu kita ganti identity-nya agar kita tidak salah konfigurasinya. Caranya di sistem, pilih di identity. Yang tadinya namanya mikrotik, kita tambahkan mikrotik 1. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke IP address. Kita tambahkan. Nah, di sini ada ether 1234. Itu sesuai dengan yang tadi. Kalau di dalam DNS3 itu bukan 1234 tapi 0123. Nah, urutannya saja. Seperti tadi, karena ether 0 itu yang digunakan antar router, berarti di sini dideteksi dengan ether 1. Karena tadi ether 1 masuk ke dalam laptop kita, berarti kita ada ether 2. Nah, contohnya di sini kita masukkan di ether 1 terlebih dahulu. IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Apply. Oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi yang masuk ke dalam laptop kita. Itu 192.168.1/1/24. Jangan lupa pilih ke ether 2. Apply. Oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita setting root-nya langsung. Jadi routingnya kita menggunakan routing statik, makanya di sini IP root. Nah, di sini kita tambahkan destination address, tadi sudah dibahas di materi. Destination address adalah
network dari tujuannya, atau bisa kita ganti menjadi 0,0,0,0/0. Nah, untuk mempermudah langsung saja 00 saja. Gateway-nya berapa? Berarti next hop-nya. Next hop-nya adalah 10, 10, 10, 2. Nah, setelah ini kita apply, kita oke. Nah, oke, selanjutnya selesai, sudah. Kita setting alamat IP di laptop kita di sini. Caranya diklik kanan, open network and sharing center. Nah, local area connection diklik, pilih properties, IP versi 4. Kita tadi setting di laptop jadi 192.168.1.2. Gateway-nya 192.168.1.1. Nah, DNS-nya bisa kita isi 8888. Oke, close. Kita pilih public network saja, close, close. Nah, selanjutnya jadi untuk klien 1 dan router 1 sudah kita konfigurasi. Berarti kita pindah ke klien 2. Nah, di sini klien 2. Diklik. Nah, di sini klien 2. Untuk membedakan boleh kalian ganti untuk desktop wallpaper, maksudnya wallpapernya biar lebih mudah. Contohnya di sini saya ganti untuk mempermudah saja. Nah, kalau yang di klien 2 berarti wallpapernya seperti ini. Kalau klien 1 berarti seperti ini. Untuk mempermudah membedakan antara klien 1 dan klien 2. Nah, selanjutnya kita setting di klien 2-nya. Seperti tadi kita buka untuk Winbox-nya. Nah, di sini kita setting juga. Connect. Seperti ini. Untuk membedakannya, seperti tadi, sistem, pilih identity. Jadi ganti ke MikroTik 2 untuk membedakan seperti tadi. Kita masuk ke IP address. Nah, sini enter satunya, yang ke router adalah 10.10.10.2/24. Enter 1. Enter 2-nya menggunakan 192.168.21/24. Jangan lupa di sini enter 2. Selanjutnya kita tambahkan roots-nya. IP, pilih roots. Kita tambahkan seperti tadi, destination-nya 0000, gateway-nya berarti sampingnya 10, 10, 10, 1. Kita oke. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita close, jangan lupa IP-nya. Kita ganti terlebih dahulu. Di 192.168.2.1. DNS-nya 888. Oke, di oke semua. Close. Jangan lupa sebelum kita checking jaringannya, untuk bisa ping dari satu PC ke PC yang lain, dari klien 2 ke klien 1, dan begitu juga sebaliknya, firewall di Windows-nya akan kita matikan dulu. Caranya yang pertama kita matikan di klien kedua dengan cara Windows-nya, pilih Control Panel, System and Security. Kita matikan firewall-nya, berarti masuk ke Windows Firewall.
Nah, di sini kondisinya masih on semua. Biasanya kalau on seperti ini, itu tidak bisa di-ping. Jadi kita off kan dengan cara turn Windows Firewall on or off. Kita pilih itu, kita matikan. Oke. Selesai. Selanjutnya di PC yang ke-1 atau klien 1 juga sama. Kita pilih control panelnya, system and security, firewall. Ini juga masih on, kita off kan terlebih dahulu. Baiklah, kita akan lakukan ping test ke klien 2. Pertama buka cmd command prompt, kita ping ke laptop atau PC ke klien 2, yaitu IP-nya 192.168.2.2. Nah, di sini sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke checking dari klien 2 ke klien 1. Di sini sama seperti tadi, buka command prompt cmd, kita ping 92.168.1.2. Nah, sudah terkoneksi juga. Berarti dengan demikian konfigurasinya sudah selesai semua. Topologinya seperti ini. Silahkan kalian coba.